Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang relativitas masih, tapi berkaitan dengan dilatasi waktu. Ya, dilatasi atau pemekaran waktu Einstein. Jadi kalau kamu pernah atau sering kita melihat dalam film-film ya yang fiksi ilmiah, di mana seorang bisa bergerak atau melintasi waktu atau bisa berpindah ke masa lalu atau ke masa yang akan datang dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang bisa itu terjadi? Nah, salah satu yang mendasari film-film tersebut adalah masalah teori dilatasi waktu yang disampaikan oleh Einstein ini. Baik, yang dimaksud dilatasi ya, kita lihat ya. Yang dimaksud dilatasi menurut Einstein adalah waktu adalah sesuatu yang relatif. Jadi ini yang membedakan dengan teori klasik ya, Newton, bahwa waktu itu tetap konstan, berlaku untuk semua, waktu dan ruang berlaku untuk semua sama acuan. Tapi kalau Einstein justru waktu dan ruang nanti adalah yang sifatnya relatif. Jadi di dalam suatu kerangka acuan yang bergerak terhadap seorang pengamat yang diam, terdapat lonceng yang menunjukkan selang waktu delta T 0. Selang waktu yang diamati oleh pengamat tersebut adalah delta T lebih lambat daripada delta T 0. Beda waktu yang merupakan perpanjangan waktu pengamatan bagi pengamat diam disebut dilatasi waktu. Nah, mungkin bahasa ini terlalu ya. Mari kita untuk membuktikan bahwa betulkah bisa terjadi seseorang pindah ke waktu lainnya gitu ya, atau bisa pindah ke masa lalu atau bisa ke masa depan. Mari kita lihat. Ada satu tayangan yang bisa kita simak, yaitu tentang peristiwa atau yang disebut dengan twin paradox. Twin paradox ini adalah ada saudara kembar yang satu bergerak dengan kecepatan cahaya sehingga dia bisa berbeda usianya. Mari kita simak ya. On their 20th birthday, identical twin astronauts volunteer for an experiment. Terra will remain on Earth, while Stella will board a spaceship. Stella's ship will travel at 86.6% the speed of light to visit a star that is 10 light years away, then return to Earth at the same speed. As they prepare to part ways, the twins wonder what will happen when they're reunited. Since a light year is exactly the distance light can travel in a year, Stella's journey should take 23 years. But from having studied special relativity, the twins know it's not that simple. First of all, the faster an object moves through space, the slower it moves through time compared to an unmoving observer. This relationship can be quantified with something called the Lorentz factor, which is defined by this equation. And secondly, the length of a moving object as measured by an observer at rest will contract by the same factor. At 86.6% the speed of light, the Lorentz factor is 2, meaning time will pass twice as slowly aboard the spaceship. Of course, Stella won't notice time slowing down. That's because all time-based processes in the ship will slow down as well. Clocks and electrical devices, Stella's biological activities including her rate of aging and her perception of time itself. The only people who could notice time on the moving spaceship passing slower for Stella would be observers in an inertial or non-accelerating reference frame, like Terra back on Earth. Thus, Terra concludes that when they meet back on Earth, she'll be older than Stella. But that's just one way of looking at things. Because all movement is relative, Stella argues it would be just as valid to say her spaceship will stand still while the rest of the universe, including Terra, moves around her. And in that case, time will pass twice as slowly for Terra, making Stella the older twin in the end. They can't each be older than the other, so which one of them is right? This apparent contradiction is known as the twin paradox, but it's not really a paradox, just an example of how special relativity can be easily misunderstood.
To test their theories in real time, each of the twins agrees to send a burst of light to the other every time a year has passed for them. Unlike other objects, the speed of light is always constant, regardless of an observer's reference frame. A light burst sent from Earth will be measured at the same speed as a light burst sent from the spaceship, regardless of whether it's on its outbound or return trip. So when one twin observes a burst of light, they're measuring how long it took the other twin to experience a year passing, plus how long it took for the light to travel between them. We can track what's happening on a graph. The x-axis marks distance from Earth, and the y-axis tracks the passage of time. From Terra's perspective, her path will simply be a vertical line, with distance equal to 0, and each tick on the line equivalent to a year as she perceives it. Stella's path will stretch from the same origin to a point 11.5 years in time and 10 light-years in distance from Terra, before converging again at 0 distance and 23 years' time. At her first 1-year mark, Terra will send a pulse of light from Earth towards Stella's spaceship. Since light takes a year to travel 1 light-year, its path will be a 45-degree diagonal line. And because Stella is traveling away from it, by the time the light catches up to her, over 7 total years will have passed for Terra and over 4 for Stella. By the time Stella observes Terra's second burst, she will already be on her return journey. But now, since she's moving towards the source of light, it will take less time to reach her, and she'll observe the bursts more frequently. This means that Stella observes Terra aging slowly for the first half of her journey, but aging rapidly during the return half. Meanwhile for Stella, it seems as though Terra, the destination star, and the whole universe are moving around her. And because of length contraction, Stella observes the distance between them shrinking by a factor of 2. This means each leg of the trip will only take about 6 years from Stella's perspective. When she sends the first signal to Earth, 2 years will have passed for Terra. Stella will send 4 more light bursts during her outbound journey, each one from farther away. By the time Terra observes the first pulse from Stella's inbound journey, over 21 years will have passed for her. For the rest of Stella's return home, Terra receives multiple light bursts each year. Thus, Terra observes Stella aging slowly for about 90% of their 23 years apart, and aging rapidly during the last 10%. This asymmetry accounts for why the paradox isn't really a paradox. Although each twin witnesses time both speeding up and slowing down for the other, Stella sees an even split, while Terra sees Stella aging slowly for most of the time they're apart. This is consistent with each twin's measurement of the space voyage, which takes 23 Earth years, but only 11.5 as experienced aboard the ship. When the twins are reunited, Terra will be 43 years old, while Stella will be 31. Where Stella went wrong was her assumption that she and Terra had equal claim to being inertial observers. To be an inertial observer, one has to maintain a constant speed and direction relative to the rest of the universe. Terra was at rest the entire time, so her velocity was a constant 0. But when Stella changed her direction for the return journey, she entered a different reference frame from the one she'd started in. Terra and Stella now both have a better understanding of how space-time works, and as twins who are 11 years apart in age, they're a perfect example of special relativity. Ya, baik. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi gambaran sederhananya, jadi ketika seorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, ya dalam hal ini Stella bergerak dengan 86,6%, dia memiliki koefisien 2, ya, koefisien Lorentz, ya, atau konstanta Lorentz-nya 2. Artinya bergerak atau yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya tersebut ada koefisien 2 tersebut, jadi melambat sebesar 2. Kalau 1 tahun ini 2 tahun, ya. Jadi waktu itu berjalan lambat bagi orang yang bergerak dalam mendekati kecepatan cahaya. Jadi artinya 1 tahun bagi yang diam, ya, itu berbeda dengan 1 tahun yang bergerak dengan kecepatan tinggi, ya. Jadi 1 tahunnya orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi sama dengan 2 tahunnya orang yang diam. Sehingga kalau dilihat tadi diilustrasikan bahwa
dalam perjalanannya, menurut hitungan orang yang di bumi, dia melakukan perjalanan 23 tahun. Tapi menurut orang yang melakukan perjalanan dengan pesawat tersebut, sekitar 11 tahun lebih gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa waktu berjalan lambat bagi orang yang melakukan perjalanan dengan mendekati kecepatan cahaya. Ya, mendekati kecepatan cahaya 2, apalagi dia sampai sama dengan kecepatan cahaya. Berarti dia akan terhenti ya, akan terhenti sama sekali karena tak terhingga gitu ya. Baik. Memang permasalahannya kalau di film-film fiksi mungkin tidak bisa dibuat ya benda yang orang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Tapi kalau teori partikel memang itu sudah bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana ini untuk membuktikannya? Ya, memang permasalahannya itu sampai saat ini belum ada alat atau kendaraan yang bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya. Tapi mungkin bagi ada satu pelajaran bagi umat Islam mungkin pernah mendengar bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya, di mana dalam satu malam gitu ya, dan hanya dengan satu malam Nabi berjalan atau melakukan perjalanan dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke ke Masjidil Haram gitu ya dalam waktu satu malam. Nah, apa yang dikendarai oleh Nabi pada saat itu? Yaitu kendaraan yang disebutkan adalah buruk. Buruk itu dianggap sebagai memiliki kecepatan kendaraan yang memiliki kecepatan cahaya. Nah, kalau memang itu terjadi gitu ya, terjadi seperti demikian, ini bisa dipahami karena secara teoritis ini bisa sesuai dengan peristiwa tersebut dengan teori dilatasi waktu oleh Einstein ini. Ya, pada saat itu kan zaman Nabi hanya Abu Bakar saja yang menyatakan bahwa meyakini bahwa itu adalah benar-benar telah dilakukan oleh Nabi. Seandainya pada saat itu teori Einstein sudah ada, mungkin ya, tapi harus sejalan juga dengan pemikirannya sudah ada, sudah dibahas bahwa perjalanan Nabi ini mungkin lebih mudah dibuktikan atau bisa dipahami dengan menggunakan teori ini. Itu barangkali sekilas. Jadi pada intinya bahwa orang yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya waktu itu akan berjalan lebih lambat ya, atau ada terjadi pemuluran waktu. Jadi menurut orang lain sudah 2 tahun berjalan seperti dalam ini, tapi menurut orang yang ada dalam pesawat ruang angkasa tersebut hanya 1 tahun saja. Ini yang perlu dipahami nanti dalam persamaan-persamaannya. Pada intinya pasti terjadi pemuaian waktu ketika orang bergerak mendekati dengan kecepatan cahaya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah persamaan yang diperoleh dari transformasi Lorentz kemarin pada saat pertemuan awal tentang kecepatan relativistik ya. Ini sudah pernah disinggung, dan untuk disederhanakannya seperti ini. Jadi kita gunakan persamaan yang sederhana saja bahwa delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T-nya adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat relatif bergerak, dan delta T0 selang waktu yang diukur oleh pengamat relatif diam. Kemudian V-nya adalah kecepatan relatif pengamat yang bergerak terhadap pengamat yang diam. Sedang C kecepatan cahaya. Baik, kemudian kita ambil contoh langsung saja ya. 2 orang, Anton dan Bernard. Anton berada di bumi, sedangkan Bernard naik pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C pergi pulang terhadap bumi. Bila Anton mencatat kepergian Bernard selama 20 tahun ya, maka berapa lamakah Bernard mencatat kepergiannya mengendarai pesawat tersebut? Jadi dari contoh video tadi bahwa Bernard nanti akan mengalami pemuluran waktu. Pemuluran waktu di sini berarti kalau menurut Anton 20 tahun, pasti menurut Bernard akan kurang perjalanan itu dari 20 tahun. Ini harus dipahami sebelum
menyelesaikan soal. Jadi langsung saja ini contohnya. Jadi sudah kita buat, penyelesaiannya adalah 20 tahun waktu pengamat di bumi menurut Anton, ya. Jadi kalau menurut pengamat yang bergerak dicontohkan seperti ini. Ya, jadi kita masukkan V-nya 0,8 C. Jadi delta T ya kita ambil saja. Jadi waktu yang menurut Bernard yang melakukan perjalanan adalah ya ini ya. Jadi lebih lambat ya karena koefisiennya 1/0,6 gitu ya. Atau 1,2 ya di situ ya. Jadi maaf 1,2 ya 0,6 1/0,6 ya. Jadi berarti delta T-nya adalah 20 ya. 20 kali 0,6. Jadi delta T-nya selama 12 tahun. Jadi perjalanan menurut Anton 20 tahun, tapi menurut Bernard hanya 12 tahun. Oke, itu barangkali semoga ini bisa dipahami. Nanti dicoba untuk soal-soal pembahasan yang lainnya kamu kerjakan. Latihan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.